Selamat pagi, anak-anak. Kita jumpa lagi pada pembelajaran matematika yang keempat. Sampai dengan hari ini, kalian masih tetap harus belajar dari rumah. Namun demikian, saya tetap berharap kalian masih tetap selalu sehat dan masih tetap semangat belajar. Itu harapan saya. Nah, untuk pembelajaran kali ini, kita akan masih tetap mempelajari sistem koordinat. Nah, pada minggu lalu, kalian sudah mempelajari posisi titik terhadap sumbu X. Nah, untuk pelajaran kali ini, kalian akan mempelajari posisi titik terhadap titik asal dan titik tertentu. Namun demikian, mari kita ingat pelajaran minggu lalu dulu. Nah, minggu yang lalu kalian sudah mempelajari tentang sumbu X dan sumbu Y. Telah mempelajari titik asal atau titik pusat koordinat. Juga telah mempelajari tentang kuadran, yaitu kuadran 1, 2, 3, dan 4. Juga telah mempelajari posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, mari kita ingat kembali bagaimana sumbu X dan sumbu Y itu. Saya ingatkan bahwa garis yang mendatar ini adalah sumbu X, sedangkan garis yang tegak ini adalah sumbu Y. Sedangkan sumbu X dan sumbu Y ini akan berpotongan di satu titik, yaitu titik 0 ini. Maka selanjutnya titik 0 di sini merupakan titik pusat koordinat atau bisa dikatakan sebagai titik asal. Nah, bagaimana sumbu X yang di sebelah kanan sumbu Y? Jadi, untuk X yang berada di sebelah kanan sumbu Y, ini X-nya positif. Sedangkan di sebelah kiri sumbu Y ini daerah untuk X yang negatif. Jadi, X yang sebelah kiri sumbu Y itu adalah negatif. Untuk yang sebelah kanan sumbu Y ini daerah ini adalah untuk X positif. Nah, kemudian untuk sumbu Y juga demikian. Sumbu Y ini ada yang di atas sumbu X, ada yang di bawah sumbu X. Nah, yang di atas sumbu X itu adalah untuk Y yang positif, sedangkan di bawah sumbu X untuk Y yang negatif. Jadi, untuk sumbu X ini adanya adalah ke kanan dan kiri sumbu Y. Sedangkan sumbu Y adanya di atas dan di bawah sumbu X. Nah, sekarang kalian juga harus mengingat tentang kuadran. Nah, di sini ada tulisan K1, K2, K3, K4. Ini artinya di sini daerah ini adalah kuadran 1, daerah ini adalah kuadran 2, daerah ini kuadran 3, daerah ini kuadran 4. Jadi pada bidang koordinat ini dibagi menjadi 4 bagian yang membagi sumbu X dan sumbu Y ini. Jadi bagian yang ini merupakan kuadran 1. Nah, kuadran 1 itu bagaimana X-nya? X-nya positif, Y-nya juga positif. Kemudian di kuadran 2. Kuadran 2 ini semua titik-titik yang berada di sini, yaitu untuk X-nya negatif, Y-nya positif. Kemudian di sini kuadran 3. Kuadran 3, X-nya bagaimana ini? X-nya adalah negatif, Y-nya bagaimana? Y-nya adalah negatif. Nah, untuk kuadran keempat ini, kuadran 4 daerah ini. Daerah ini bagaimana X-nya? X-nya adalah positif. Bagaimana Y-nya?
Y-nya adalah negatif. Nah, jadi ini kita sudah mengingat kembali mengenai sumbu X, sumbu Y, titik asal atau titik pusat koordinat, kemudian kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nah, sekarang gambar ini. Kalian tentunya masih ingat lagi mengenai posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini ada titik A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, di sini titik A, titik B, titik A ini berjarak berapa satuan dari sumbu X? Titik A ini berjarak berapa satuan ini? Ada 6 satuan di atas sumbu X. Sedangkan berjarak berapa satuan dari sumbu Y titik A ini? Nah, ini titik A berjarak 2 satuan dari sumbu Y. Kemudian titik B ini berjarak berapa dari sumbu X? Berjarak 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 5 satuan dari sumbu X. Nah, berapa satuan dari sumbu Y? Yaitu 1, 2, 3, 4, 5 dari sumbu Y. Jadi titik B ini posisinya adalah 5 satuan di atas sumbu X dan 5 satuan di sebelah kanan sumbu Y. Kemudian, misalkan titik F. Nah, ini. Titik F ini posisinya bagaimana terhadap sumbu X? Oh, posisinya ada 6 satuan di bawah sumbu X. Kemudian, berapa satuan dari sumbu Y? 5 satuan di sebelah kiri sumbu Y. Nah, titik G misalkan. Titik G ini posisinya bagaimana terhadap sumbu X? Yaitu ada di bawah sumbu X berapa satuan? Yaitu 4 satuan. Ada di sebelah kanan sumbu Y ada berapa satuan? Ada 5 satuan di kanan sumbu Y. Jadi kalau kalian akan menuliskan koordinat titik A, titik B, titik G, titik H, dan seterusnya ini, untuk menuliskan koordinatnya itu adalah pasangan X, Y. Jadi harus X-nya dulu, kemudian Y-nya. Nah, sekarang coba ini titik A. Titik A ini posisinya 6 satuan di atas sumbu X, berarti kan di atas itu berarti positif ya. Positif 6, 2 satuan di sebelah kanan sumbu Y. Berarti positif juga 2. Jadi titik A ini jika ditulis koordinatnya adalah 2,6. Ini X-nya 2 ini di bilangan 2, Y-nya koma. Di bilangan 6 maka A-nya adalah 2,6. B-nya adalah 5,5. F-nya adalah min 5, min 6. Posisinya F ini di sebelah kiri sumbu Y, di sebelah bawah sumbu X. Berapa satuan dari sumbu Y? Yaitu 5 satuan. Dihitung ini 1, 2, 3, 4, 5. Di sebelah kiri sumbu Y. Nah, ini ada berapa satuan dari sumbu X? 1, 2, 3, 4, 5, 6 di bawah sumbu X. Nah, ini merupakan pelajaran minggu yang lalu. Jadi kalau kalian minggu lalu masih agak-agak kurang memahami, maka ini kita ulangi kembali, mudah-mudahan akan menambah pemahaman kalian. Sehingga nanti nilainya akan menjadi lebih baik. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan pelajaran berikutnya. Kita akan mempelajari posisi titik terhadap titik asal dan titik tertentu. Kalian ingat ya, titik asal itu 0,0 atau titik pusat. Dan titik tertentu itu selain titik asal, jadi mungkin dari ada titik B, titik C, dan seterusnya. Nah, sekarang di sini ada gambar. Gambar denah perkemahan. Ada gambar denah perkemahan, maka ada pos utama, ada pasar, ada tanah lapang, ada sungai, ada pos 3, ada perumahan. Nah, ini merupakan denah perkemahan. Nah, dari gambar denah ini ada beberapa pertanyaan
yang berkaitan dengan objek-objek tertentu terhadap objek yang lain. Misalkan ini, bagaimana posisi sungai terhadap pos utama? Nah, ini sungainya, ini pos utama. Nah, kebetulan di sini pos utama itu letaknya tepat pada titik asal atau titik pusat. Jadi pos utama ini sebagai titik asal atau titik pusat. Nah, bagaimana posisi sungai ini terhadap titik asal atau pos utama? Bagaimana posisi pasar terhadap pos utama? Posisi pasar terhadap pos utama itu sebelah mananya? Nah, bagaimana posisi perumahan terhadap tanah lapang? Ini tanah lapangnya. Oh, ini perumahannya di sini, tanah lapangnya di sini. Nah, posisi perumahan ini sebelah mananya dari tanah lapang? Nah, bagaimana posisi pos 3 terhadap tanah lapang? Pos 3. Nah, pos 3 terhadap tanah lapang, posisinya bagaimana? Pos 3 ini posisinya di mananya tanah lapang? Nah, untuk itu coba kita bahas cara menyelesaikannya bagaimana. Nah, coba ini dilihat. Dari pertanyaan tadi, mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama, kita akan bahas posisi sungai dari pos utama. Nah, ini sungainya dilihat, ini pos utamanya di sini, pos utama sebagai titik asal. Maka sungai ini sebelah mananya dari pos utama. Nah, dari pos utama coba berjalan menuju ke sungai. Berjalannya bagaimana? Tentunya yang selalu mendatar dulu yang dihitung dari pos utama mau berjalan ke sungai. Maka kamu bisa menghitung satuan-satuannya ini dari pos utama. 1, 2, 3. Belok. 1, 2, 3. Nah, sekarang dari pos utama ini 3 satuan ke kiri. Ingat kalau ke kiri itu positif apa negatif. Nah, kemudian 3 satuan ke bawah. Barulah sampai sungai. Ke bawah. Ingat kalau ke bawah itu positif atau negatif. Nah, jadi posisi sungai terhadap pos utama ini adalah 3 satuan ke kiri, 3 satuan ke bawah. Nah, nih. Kemudian bagaimana posisi pasar terhadap pos utama? Nah, posisi pasarnya di sini. Posisinya terhadap pos utama ini. Oh, dari pos utama ini bagaimana? Kalau mau ke pasar, mendatar dulu ya. 1, 2, 3, 4. Setelah 4 ke kanan, berbelok. 1, 2, 3. Oh, 3 ke atas. Jadi dari pos utama 4 ke kanan, 3 ke atas. Baru sampai pasar. Ingat kalau ke kanan itu apa? Positif apa negatif? Kalau ke atas itu positif atau negatif? Nah, coba nanti kalian tulis. Jadi 4 ke kanan, 3 ke atas baru sampai pasar. Ini sudah ini 4 ke kanan, 3 satuan ke atas. Nah, kemudian posisi perumahan terhadap tenda 2. Coba dilihat perumahan yang mana? Oh, ini perumahan. Tenda 2-nya yang mana? Ini tenda 2. Oh, ini tenda 2-nya. Nah, posisi perumahan dari tenda 2. Ini. Nah, dari tenda 2 itu perumahan itu posisinya di mana? Nah, coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berbelok ke atas. 1, 2, 3. Oh, perumahan ini posisinya dari tenda 2 adalah 6 satuan ke kanan, 3 satuan ke atas. Nah, ini sudah ini 6 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas. Kemudian posisi pos 3 dari tanah lapang. Ini pos 3-nya di sini, tanah lapangnya di sini. Posisi pos 3 dari tanah lapang itu bagaimana? Dari tanah lapang mau ke pos 3. Berjalannya mendatar dulu jangan lupa.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ke kanan, kemudian berbelok ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai di pos 3. Jadi posisi pos 3 dari tanah lapang adalah 7 ke kanan, 6 ke bawah. Nah ini. Nah, kalau kalian sudah tahu seperti ini, maka kalian gampang sekali menuliskan koordinatnya. Nah, menuliskan koordinatnya. Tadi posisi sungai dari pos utama adalah 3 satuan ke kiri dan 3 satuan ke bawah. Gampang sekali dilihat ininya. 3 satuan ke kiri berarti min 3. 3 satuan ke bawah berarti min 3 juga. Ke bawah itu kan min. Maka koordinatnya menjadi min 3, min 3. Posisi pasar dari pos utama. Posisi pasar dari sini. Tadi berjalannya 4 satuan ke kanan, 3 satuan ke bawah, ke atas. 4 ke kanan itu berarti 4, 3 ke atas berarti 3. Maka posisinya pada koordinat 4,3. Ini masih gampang kalau dari pos utama tuh bisa dilihat ini kok. 4,3, X-nya 4, Y-nya 3. Maka 4,3. Kalau dari pos utama ya. Perumahan kalau dari pos utama gampang sekali. Ini 6, ini 5, berarti 6,5. Itu kalau dari pos utama atau dari titik asal. Jadi kalau menentukan posisi suatu titik dari titik asal seperti ini gampang sekali. Tinggal melihat ininya. Sumbu X-nya berapa? Sumbu Y-nya berapa? Tetapi kalau terhadap titik yang lain bukan titik asal, nanti akan berbeda lagi hasilnya karena bukan dari titik utama, titik pos utama. Nah, contohnya ini. Posisi perumahan dari tenda 2. Nah, ini posisi perumahan dari tenda 2, bukan dari titik asal lagi. Tapi dari titik tertentu nanti koordinatnya akan berbeda. Nah, kalau dari titik asal, perumahan ini koordinatnya 6,5. Tetapi kalau dari tenda 2, koordinatnya bukan menjadi 6,5 lagi, tetapi berjalannya bagaimana dari tenda 2 ke perumahan. Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ke kanan, 1, 2, 3. 3 ke atas. Ke kanan dan ke atas berarti positif dan positif. 6 ke kanan, 3 ke atas, maka koordinatnya menjadi 6,3. Berbeda dengan terhadap pos utama. Nah, sekarang posisi pos 3 dari tanah lapang. Pos 3. Mana pos 3? Ini pos 3. Posisi pos 3 dari tanah lapang. Nah, pos 3 ini kalau dari pos utama gampang sekali. Koordinatnya 3, min 3. Tetapi kalau dihitung dari tanah lapang, maka koordinatnya akan berbeda. Dari tanah lapang mau ke pos 3 berjalannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ke kanan. Kalau ke kanan positif ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke bawah. Kalau ke bawah adalah negatif. Jadi posisi pos 3 terhadap tanah lapang itu adalah 7 ke kanan, 6 ke bawah. Maka 7 ke kanan, 6 ke bawah. Ini 7 satuan ke kanan, 6 ke bawah. Kalau ke kanan berarti positif ini. Kalau 6 ke bawah berarti negatif. Maka koordinatnya menjadi 7, min 6. Nah, ini. Kalian mempelajari posisi titik terhadap titik asal dan titik tertentu. Titik asalnya tadi pos utama ini. Titik tertentunya ya mungkin dari tenda 2, mungkin dari tenda 4, mungkin dari sungai, dan lain-lain. Nah, sekarang coba kita akan berlatih. Nah, yuk kita berlatih. Di sini ada gambar dengan titik E, titik F, dan titik G. Nah, pada gambar itu, bagaimana posisi titik terhadap titik asal? Dan tuliskan koordinatnya. Nih, gampang masih terhadap titik asal itu gampang sekali. Titik asal itu tadi adalah 0,0. Posisi titik E terhadap titik asal. Posisi titik E terhadap titik asal gampang sekali tinggal melihat ininya.
Titik E pada koordinat 2, X-nya kan 2, Y-nya adalah 2. Atau dari sini berjalannya 2 satuan ke kanan, 2 satuan ke atas. Maka koordinat titik E adalah 2,2. Ini. Jadi posisi titik E terhadap titik asal itu 0,0 adalah 2 satuan ke kanan, 2 satuan ke atas, maka koordinat titik E adalah 2,2 dengan melihat ini. 2 ke kanan, 2 ke atas. Nah, sekarang bagaimana posisi titik G terhadap titik F? Nah, ini perhatikan, bukan dari titik asal lagi. Posisi titik G terhadap titik F, bukan titik asal lagi loh ya. Nah, ini titik F. Titik F ini pada koordinat berapa? Min 2,1. Nah, sekarang posisi titik G ini di sebelah mananya titik F? Maka dari titik F berjalannya bagaimana menuju titik G? Yaitu satu satuan ke kiri. Ingat, ke kiri itu apa? Kemudian, berapa ini? 1, 2, 3, 4. 4 satuan ke bawah. Dari F ke G. 1 satuan ke kiri, 4 satuan ke bawah. Nah ini. 1 satuan ke kiri, 4 satuan ke bawah. 1 ke kiri itu berarti min 1, 4 ke bawah itu berarti min 4. Maka koordinat titik G menjadi min 1, min 4. Ini posisi dari titik F. Kalau posisi dari titik asal beda lagi nanti koordinatnya. Sekarang yang ketiga, bagaimana posisi titik F terhadap titik asal? Ini gampang sekali lagi. Terhadap titik asal itu paling gampang. Posisi titik F terhadap titik asal. Posisi titik F ini terhadap titik asal. Dari titik asal menuju ke F. 2 satuan ke kiri, 1 satuan ke atas. 2 satuan ke kiri, berarti min 2. 1 satuan ke atas, berarti plus 1. Kalau dari titik asal tuh bisa dengan melihat ininya saja sudah ketemu ini. Min 2, min 1. Atau 2 satuan ke kiri itu min 2, 1 satuan ke atas itu adalah positif 1. Maka koordinat titik F terhadap titik asal itu adalah min 2,1. Nah, kemudian bagaimana posisi titik F terhadap titik E? Nah, ini bedanya. Bagaimana posisi titik F terhadap titik E? Kalau tadi posisi titik F terhadap titik asal. Gampang ya kalau dari titik asal. Nah, sekarang bagaimana posisi titik F terhadap titik E? Nah, dari titik E mau ke F ini berjalannya bagaimana? 1, 2, 3, 4 ke kiri, 1 ke bawah. Nih, 4 satuan ke kiri, 1 satuan ke bawah. Kalau ke kiri itu berarti negatif, ke bawah itu berarti juga negatif. Maka ini posisi titik F terhadap titik E adalah 4 satuan ke kiri, 1 satuan ke bawah. Maka koordinat titik F menjadi min 4, min 1. Nah, ini kelihatan beda kan? Ini titik F tadi min 2,1, kok sekarang titik F min 4, min 1. Kenapa kok berbeda? Karena posisi titik F itu dilihat dari mana dulu? Kalau yang ini, titik F itu dilihat dari titik asal. Sedangkan yang F yang ini dilihat dari titik C. Jadi titik F ini koordinatnya kok bisa berbeda karena apa? Yang pertama posisi titik F terhadap titik asal. Koordinatnya min 2,1. Sedangkan yang kedua tadi posisi titik F terhadap titik tertentu yaitu titik E. Selain titik asal. Jadi posisi titik F terhadap titik E bagaimana posisinya? Yaitu 4 satuan ke kiri, 1 satuan ke bawah. Jadi titik F-nya menjadi min 4, min 1. Nah, anak-anak, jadi kita sudah mempelajari posisi titik dari titik asal dan dari titik tertentu seperti ini.
Semoga kalian bisa paham, tetapi seandainya ada yang kurang paham, silakan kalian bertanya. Nah, bertanya di mana? Bertanyanya ya lewat grup ya, silahkan bertanya. Nah, anak-anak, saya kira pembelajaran kali ini cukup di sini dulu ya, sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya.